Hai kalian, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir dan support channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Capricorn. Ini adalah bacaan untuk secara general ya untuk kalian dan timeless ya. Jadi tidak ada patokan waktunya. Dan bisa saja tentang percintaan, bisa juga tentang yang lain, tidak spesifik gitu ya. Namun sebelum memulai bacaannya, saya akan iklan dulu ya. Ini produk dari Light Angel ya, produksi sendiri. Ini adalah positive mood spray atau saya bilangnya energy spray. Ini gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk clearance atau hilangkan energi-energi yang negatif yang ada di sekitar kita gitu. Isinya adalah air destilasi dengan 3 macam essence ya, essential oil. Salah satunya adalah lavender. Jadi kalau kalian susah tidur, ini juga bisa disemprotkan ke ruangan sebelum kalian tidur. Jadi bikin perasaan lebih tenang dan juga bisa tidur dengan nyenyak gitu ya. Sudah banyak yang beli, iya, silakan hubungi WhatsApp di bawah untuk harganya, dan juga banyak yang jadi reseller gitu. Jadi saya nggak sebutin harganya di sini ya. Cara menggunakannya, oh ya, di bawah juga ada, di dasarnya itu ada batu amethyst stone ya, batu amethyst yang memang fungsinya buat clearance ya, untuk menghilangkan energi negatif. Oke, cara pemakaiannya mudah, tinggal dikocok kemudian disemprotkan aja ke ruangan ya, jangan sampai kena muka ya, jangan sampai kena tangan gitu, semprotin aja. Hai, saya suka baunya dan beberapa testimoni juga bilang baunya enak gitu, baunya menenangkan, asik. Di samping itu ada juga gelang-gelang sesuai dengan zodiak yang saya bawa di sini, ada Libra, Aries, dan Gemini. Oke, yang lainnya nggak ada. Oke, nggak terbawa aja, tapi 12 zodiak ada. Cara belinya sama, hubungi aja nomor WhatsApp yang di bawah, nanti akan saya tanggapi gitu ya. Oke, kita mulai aja bacaannya ya. This is for my dear friend Capricorn. Oh ya, saya juga ada Capricornnya di ascendant saya, so kita friend ya, kita sohib this one. Oke, baru ada satu, sebentar ya, sabar. Oke. Oh, ini juga mau. Kayaknya satu lagi ya, satu lagi. One more please, 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 choose. Saya choose yang paling bawah aja gitu ya. Yang lainnya nggak usah, karena saya pakai 7 card atau 7 kartu, dan biasanya kalau 7 kartu saya akan memfokuskan pada kartu pertama, kartu keempat atau yang di tengah, dan kartu terakhir. Kartu pertama kalian belum udah 3 of Swords. My dear Capricorn, kalian berada di situasi di mana ada yang turut campur di dalam kehidupannya si Capricorn. Kalau misalnya itu tentang percintaan, bisa orang ketiga, pria lain atau wanita lain, atau bisa juga keluarganya, atau juga bisa situasi di mana tidak mendukung kalian dalam hal misalnya percintaan. Tapi karena ini general reading, so bisa juga terjadi di kehidupan profesional. Apa yang terjadi kalau di kehidupan profesional? Misalnya di pekerjaan atau bisnis kalian nih ya, Capricorn. Ini ada indikasi bahwa ada orang yang ingin ngacak-ngacak ya, yang ingin involve, yang ingin turut campur, yang ingin berbuat tidak baik di dalam kehidupan profesional kalian. Ada yang menyakiti, ada yang ingin menyakiti, ada yang ingin mengkhianati, ada yang memang tidak suka melihat kehidupannya si Capricorn gitu. Kalau misalnya di pekerjaan berarti mungkin tidak suka melihat kesuksesannya si Capricorn. Begitu ya.
Kita lihat kartu yang selanjutnya. Terus pasti ada yang nanya di situ, siapa Mbak Lucy, siapa gitu ya. Ya, kalau siapanya saya kan tidak bisa spesifik karena ini adalah general reading, so bisa resonate, bisa tidak. Tapi kita lihat kartu berikutnya. Ace of Cups. Oke, Capricorn, kalian berada di dalam kelimpahan yang luar biasa, berkat yang Tuhan dan semesta berikan kepada kalian. Mungkin itu sebabnya membuat yang lain jealous ya. Kalian berada di posisi yang menyenangkan pada saat ini ketika kalian mendapatkan bahwa hidup kalian itu berkelimpahan, berkecukupan, bahkan mungkin lebih-lebih gitu. Nah, kalau udah gitu memang ada kecemburuan di sekeliling kalian, ada juga yang tidak suka melihat kesuksesan kalian dan pada akhirnya ingin menyakiti gitu. Dan di sini terlihat dengan jelas bahwa kalian para Capricorn memang berada di situasi yang untuk kalian itu sangat-sangat luar biasa dan sangat menyenangkan untuk kalian, ya kan? Tapi kita kan seringkali tahu bahwa kadang-kadang orang tuh tidak suka melihat orang lain bahagia, ya Capricorn. Jadi yang terjadi, apa yang terjadi adalah orang-orang yang mulai mengatur siasat untuk menjatuhkan si Capricorn, menjadi duri dalam daging di dalam kehidupannya kalian. Ya tentu saja caranya nggak sekasar itu. Caranya tidak seperti mungkin langsung frontal di depan kalian Capricorn. Cara-caranya bisa dengan baik-baik di depan tapi di belakang nusuk. So hati-hati. Kita lihat kartu selanjutnya ya. Apa yang perlu diperhatikan oleh Capricorn sih? Knight of Cups. Banyak orang yang datang kepada kalian sok pura-pura sayang, sok pura-pura care sama Capricorn karena ngelihat Capricorn dalam posisi yang baik saat ini. Tapi posisinya terbalik ya. Takutnya ada sesuatu di balik kebaikan mereka, di balik care-nya mereka, sesuatu yang tidak disangka oleh Capricorn karena kalian mungkin menganggap kayak baik-baik saja, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan karena hidup kalian memang sedang baik-baik saja gitu. Tapi perlu diperhatikan beberapa orang ya Capricorn yang datang kepada kalian seperti kayak bestie, kita ikut senang dengan kesuksesan kamu, bla bla bla. Tapi kita nggak tahu di belakangnya seperti apa. So Capricorn, coba jangan terlalu larut dalam euforia walaupun keadaan kalian sedang menyenangkan. Justru di saat itu orang bisa menjatuhkan kalian. Karena memang ada indikasi ada yang ingin berbuat tidak baik ya. Terlalu turut campur di dalam kehidupan kalian, ingin menjadi bagian dari hidup kalian, tapi ada udang di balik batu, ada udang di balik bakwan, dan orang tersebut tidak tulus. Saya bicara orang atau orang-orang. Jadi bukan cuma satu orang, bisa juga lebih dari satu orang Capricorn. Oke? So hati-hati ya. Ini kartu yang selanjutnya adalah kartu yang juga saya fokuskan karena ada di tengah ya. Dan itu belum terbuka dan saya pengen tahu apa yang sebenarnya harus difokuskan juga untuk Capricorn. Oh. Ada Ten of Swords yang terbalik. My dear Capricorn, di dalam kehidupan memang tidak selalu smooth ya, tidak selalu lancar-lancar jaya gitu ya. Pasti ada hal-hal yang disengaja atau tidak disengaja menyakiti orang lain yang dilakukan oleh kita, oleh kalian. Ya, saya juga pasti pernah berada di posisi seperti itu gitu. Atau si Capricornnya pernah berada di dalam situasi yang tidak menyenangkan, yang ngerasa bahwa dulu itu dia dikhianati, disakiti, tapi sekarang enggak gitu. Namun si Capricornnya lupa kan yang manusia bukan kita sendiri ya, di sekeliling kita juga banyak manusia-manusia lain yang berinteraksi kepada kita.
So mungkin pada saat itu memang ada yang sakit hati nih sama si Capricorn. Tapi tidak menunjukkan secara terang-terangan, jadi kayak diam-diam aja, terus ngelihat kok Capricorn makin enak kelihatannya kehidupannya, gimana nih, jadi rasanya kok pengen mungkin membalas dendam atau membalas sakit hatinya yang pernah dulu terjadi, mungkin tanpa Capricorn sadari, atau kadang-kadang bukan salahnya Capricorn juga gitu. Ya, namanya juga kehidupan, namanya berinteraksi antar sesama manusia, pasti ada yang seperti itu. Ya, Capricorn. Apalagi yang menjadi pesannya? The Hermit yang terbalik sih, kelihatan banget bahwa Capricornnya nggak tahu, nggak ngeh bahwa ada sesuatu yang mengintai di balik kesuksesannya pada saat ini, di balik kebaikan-kebaikan orang di sekitarnya si Capricorn. The Hermit tentang mencari kebenaran, but this is terbalik ya. So it's obvious, terlihat sekali bahwa si Capricornnya nggak nyadar nih. Ya bagus kalau pada saat kalian nonton ini dan ternyata resonate, itu kan jadi bisa kayak apa ya, sebuah warning ya, peringatan untuk Capricorn. Jangan sampai hal ini membuat Capricorn jadi nggak enak gitu keadaannya. Hanya karena nggak tahu gitu. Dan keadaan nggak tahu itu kan bukan salahnya Capricorn juga ya, karena mungkin Capricornnya nggak seuzon ya, nggak ngerasa kalau ada sesuatu yang mengintai dia gitu, jadi kayak lurus-lurus aja gitu hidupnya. Tapi ya warningnya itu ya, my dear Capricorn. Oke, nanti saya coba buka kartu yang lain untuk ngelihat lebih dalam lagi orangnya seperti apa sih gitu, yang kelihatannya memang ingin merusak kebahagiaannya si Capricorn. Tapi sebelum itu kartu selanjutnya dibuka ya. Oke. Ada Three of Pentacles yang terbalik. Oke. Ini orangnya itu tadinya itu sangat menghargai pertemanannya atau hubungannya dengan Capricorn. Tapi setelah itu mungkin Capricornnya jadi lebih sukses, lebih jaya, jadinya dia ngerasa terbuang atau tertinggal, atau dia ngerasa nggak bisa lagi mengambil keuntungan dari si Capricorn gitu. Nah, yang terakhir, kartu terakhir yang juga saya fokuskan adalah Nine of Cups. Dan ini adalah kalian, my dear Capricorn. Kenapa? Karena memang kalian lagi masanya, lagi waktunya, dimana kalian punya banyak hal yang bisa kalian jaga, yang bisa kalian anggap itu sebagai sebuah berkat, bukan sebuah ya, tapi banyak berkat, banyak hal yang memang berkelimpahan dalam hal cinta, perhatian, juga dalam hal material things juga ya. Pokoknya ini adalah berkat yang melimpah-limpah gitu. Tapi memang bukan salahnya si Capricorn kalau ini terjadi, karena bukan Capricorn yang kayak menendang sana sini untuk mendapatkan kedudukan atau naik kedudukannya dengan cara jahat sama orang lain, bukan seperti itu gitu. Tapi tentu saja banyak kali orang-orang itu tidak mau tahu tentang hal itu. Jadi mereka berpikir bahwa saya cemburu sama Capricorn, dalam tanda kutip ya, saya cemburu dengan hidupnya Capricorn, maulah kita hancurkan saja gitu ya. Oke, so saya tadi bilang klarifikasi ya, untuk sebenarnya siapa sih orang yang punya hasrat untuk merusak kehidupannya Capricorn saat ini. Sebentar ya, saya kartunya mana ya? Oh ini untuk selanjutnya aja. Oke, klarifikasi. Ada yang bisa terlihat kah? Siapa yang ingin menyakiti Capricorn? This one too.
Oh, oke. Sakit hati beneran ini. Sebentar ya, Capricorn. Oh, oke. Orang Nine of Wand ini bicara tentang orang tersebut, orang yang punya ambisi luar biasa dan selalu punya persaingan dengan si Capricorn. Oke, ciri-cirinya. Yang selanjutnya adalah dia King of Sword yang terbalik. Dia bukan orang baru bagi Capricorn dan mungkin dulu pernah saling bantu, mungkin saling bantu dan saling kerjasama kalau ada kartu selanjutnya soalnya ya, mungkin pernah saling bantu sama si Capricorn ya. Kemudian Five of Sword itu memang ya mohon maaf, orang tersebut memang kayak mungkin troublemaker dibandingin si Capricorn gitu. Kayak Capricorn itu lebih decent, lebih apa adanya gitu. Tapi orang tersebut itu kayak berbanding terbalik lah dengan si Capricornnya gitu, dalam hal mungkin sikap atau cara hidupnya gitu ya. Yang selanjutnya ada Four of Wands. Oke, ini juga terbalik. Jadi dulu memang Capricorn pernah menjalin hubungan. Ini nggak cuma percintaan aja ya, hubungan bisa dalam arti mungkin bisnis, pekerjaan, tapi kalian menjalaninya bersama-sama gitu. Mungkin teman sekantor, teman satu bisnis dan lain sebagainya. Mungkin juga tentang percintaan ya, karena ini secara general. Karena memang ada Two of Cups, dulu pernah bekerja sama, dulu pernah ada komitmen dalam hal mungkin percintaan, bisa juga tentang karir, keuangan, dan bisnis. Jadi bisa juga dia adalah rekan bisnis, rekan kerja, something like that ya, Capricorn. Tapi yang jelas orang itu memang pernah mempunyai hubungan dengan si Capricorn. Kalau ingin memang ada yang memerlukan personal reading, monggo silahkan hubungi nomor WhatsApp yang tertera kalau memang dibutuhkan, karena mungkin untuk klarifikasi atau untuk bagaimana solusinya gitu. Kalau enggak sih nggak apa-apa. Kalau nggak, kalian ngerasa apaan sih, biarin aja begini, ya udah nggak apa-apa juga ya. Tapi kan saya hanya kasih kisi-kisi aja ya, kasih tanda-tanda aja ya, seperti apakah orang yang memang lagi berniat tidak baik di dalam kehidupannya si Capricorn. Oke. Lanjut dengan Nine of Swords yang juga terbalik, sama kayak yang tadi. Oh, itu Ten of Swords, ini Nine of Swords. Memang ada sakit hati dari orang tersebut karena orang tersebut berpikir dulu Capricorn pernah nyakitin dia gitu. Padahal kan bisa aja Capricorn nggak tahu kalau dia tuh nyakitin, kayak secara tidak sengaja, bukan sesuatu yang memang Capricorn tuh jahat ke dia, nggak gitu ya. Dan dan orang tersebut memang oke, ada Knight of Pentacles dan Six of Pentacles. Orang tersebut memang berusaha untuk mengungguli si Capricorn dalam hal apapun gitu. Bahkan dia rela memberikan apa aja yang bisa dia berikan demi menggolkan demi mencapai goalnya dia gitu. Dia tidak segan-segan untuk berbuat sesuatu untuk Capricorn gitu, untuk menjatuhkan, kan dalam hal ini menjatuhkan si Capricorn ya. Oke, so ini hanya sebagai warning aja, tidak selalu atau tidak semua Capricorn itu akan mengalami hal ini. Tapi kalau memang itu resonate ya udah, berarti kalian kan jadi tahu gitu kan, apakah sudah ada, kemudian sedang atau belum nanti ada ya. Itu silahkan disambungkan aja di kehidupan kalian masing-masing, di jalan cerita di kalian masing-masing. Karena memang ada yang sempat
tapi bukan Capricorn ya, sempat komen waktu itu dia bilang gini, kenapa tidak resonate buat semua, kan kita kalau satu zodiak itu berarti energinya sama. Enggak ya my dear ya, kita itu kalau sama berarti Tuhan bukan maha dong. Tuhan cuma cloningan doang. Tuhan cuma nyiptain manusia cloningan doang kayak kita nih. Kalau manusia kan bisanya nyiptain cloningan kan. Sedangkan Tuhan kan luar biasa. Kalau nyiptain manusia juga unik. Satu persatu orang itu punya keunikan. Walaupun kembar sekalipun juga punya keunikan. Apalagi yang cuma sama zodiaknya gitu. Ya udah pasti ada keunikan masing-masing gitu. Pun kalau saya Capricorn, kalian Capricorn, saya ada Capricornnya memang, tapi bukan zodiak saya. Itu kita tidak akan pernah 100% sama. Tidak pernah. Jam lahir beda, tanggal lahir beda. Kalau tanggal lahirnya sama, tahunnya mungkin beda, ya kan? Tempat lahirnya juga beda, dan itu menentukan semua. Karena di dalam chart hidup manusia itu bukan hanya zodiak yang berperan, tapi juga yang lain-lainnya di dalamnya. Karena ada 12 rumah. Bayangin segitu uniknya manusia diciptakan oleh Tuhan. Jadi ya tidak bisa resonate tentu saja untuk semua, kecuali personal reading itu akan masuk ke dalam jalan ceritanya secara personal ya, secara utuh dan secara detail gitu. Tapi sekali lagi kalau nggak perlu nggak usah ya. Oke. Yang selanjutnya saya persilahkan kalian para Capricorn untuk menanyakan satu hal. Saya akan jawab dengan ya atau tidak. Oke, sudah ada ini satu yang terbalik. Patient, sabar. Jadi sebenarnya jawabannya ya atau tidak? Iya. Kartu Patient ini major arcana, so saya consider ini sebagai jawaban iya. Tapi untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan, my dear Capricorn, kalian harus sabar. Oke, so jawabannya iya tapi sabar. Baik. Selanjutnya beberapa pesan dari Angel. Saya punya beberapa kartu angel ya. Yang ini Archangel Message, saya taruh dulu di situ. Yang ini adalah Angel Message, ditunggu ya. Oke, dari Archangel Message ada Jopiel, clear your space. Clear itu yang tadi saya bilang menjernihkan. Kalau di saya tuh bisa pakai ini, tuh kan iklan lagi. Tapi emang ini fungsinya untuk clearance ya. Bahkan ini batunya kalau spraynya sudah habis, batunya bisa ditaruh, dikeringkan, ditaruh aja di meja, itu juga buat clearance ya. Clearance energi yang negatif gitu. Oke, cukup lah ya iklan mulu. Oke, dari Archangel Jopiel, get rid of clutter, clear the energy around you and use Feng Shui. Ini pesan ya, mau diikutin monggo, nggak diikutin ya nggak apa-apa juga. Karena memang seperti bacaannya untuk Capricorn kali ini kan ada energi negatif yang ingin merusak kehidupannya Capricorn. Makanya ya kalian lihat sendiri, saya memilihnya ngacak, tapi memang yang disuruh seperti itu. Gimana caranya untuk clearance negatif energi di sekitar sekitar kita? Nah, kalau saya pribadi, saya melakukannya dengan ini. Dan juga menaruh batu-batuan ametis di meja. Tapi memang karena tidak perlu, karena saya punya spray, saya tidak taruh batu-batu saya di sini. Ya, masih disimpan di koper. Tapi nanti saya ambil lah ya. Lupa mulu soalnya, oke? Terus dengan spray ini juga bisa mengclearkan. Itu kalau saya, ini kan dibilang use Feng Shui. Itu bagian dari, kalau saya, bagian dari cara saya mengclearkan energi negatif yang ada di sekitar saya. Juga dengan batu-batuan ini, kalau yang ini kan memang Virgo punya ya, batuan. Kalau Virgo punya red jasper. Kalau Capricorn saya lupa. Mesti dilihat dulu, mau lihat nggak? Atau nggak usah? Oke, tapi nggak apa-apa, saya lihat dulu ya. Batu apa sih, daripada nanti kalian nanya. Batu apa sih? Saya buka Instagramnya Light Angel Tarot ya. Oke, Instagram Light Angel Tarot ada loh di sini. Batu-batuan apa
untuk masing-masing zodiak. Oke, mana tuh Capricorn? Kok cuma sampai Sagittarius doang ya? Oh, ini Capricorn. Oke, saya kasih lihat kalian ya. Capricorn itu Rhodonite Stone. Rhodonite Stone, bisa digedein gak sih? Aduh, nggak kelihatan ya. Rhodonite Stone, nggak kelihatan ya. Never mind. Batu itu fungsinya untuk membuat menjadi lebih bijaksana, tenang hati, lebih bersemangat dan berbesar hati. Itu fungsinya. Ya, yang seperti itu boleh dipercaya, boleh enggak. Tapi menurut saya bahkan batu pun diciptakan Tuhan ada artinya. Kalau buat saya seperti itu. Kalau buat kalian terserah, mau percaya boleh, yang penting percaya sama Tuhan aja kan. Dan itu juga kan diciptakan oleh Tuhan dong ya, bebatuan kayak gitu-gitu ya, itu diciptakan juga oleh yang Maha Kuasa ya. Oke, lanjut dengan kartu selanjutnya, Archangel Uriel ya. Dia pesannya apa nih? Your emotions are healing, which enable you to open to greater love. Oke, pada saat secara emosi kalian sudah healing ya, akan terbuka pintu menuju sesuatu yang besar, dan itu adalah cinta yang besar. I will help you release anger and forgiveness from your heart and mind. Oke, si Archangel Urielnya bilang dia akan membantu Capricorn untuk melepaskan semua anger, kemarahan, juga sikap tidak mengampuni gitu ya, tidak memaafkan dari hati kalian dan pikiran kalian. Ini lucu ya menurut saya bacaannya. Kenapa? Karena memang bicara tentang ada yang mau ngejahatin kalian, berarti kan ada energi negatif yang datang, dan si Capricornnya diharapkan bisa mengclearance semua yang jelek-jelek itu, hus-hus sana gitu, dengan cara ya terserah lah ya, mau ngikutin iklan saya boleh, mau dengan cara kalian juga boleh, monggo silahkan. Cuma memang itu yang perlu difokuskan oleh Capricorn di bacaan yang ini. Kalau ada yang teriak di situ, enggak berlaku di hidup saya, alhamdulillah, puji Tuhan ya kan, baru hasem bahwa ternyata hidup kalian memang baik-baik saja. Cuma mungkin sebagai warning, siapa tahu kalian gak lihat bahwa orang-orang yang manis-manis di depan belum tentu. Siapa tahu manis-manis di depan tapi tangannya begini, menyimpan sesuatu yang kalau kalian nengah, gitu ya. Oke. Selanjutnya saya buka dari Very Oracle Card. Kita lihat apa pesannya. Ini satu ya. Satu lagi dari Monology Oracle Card untuk penutup. Oke. Nature sign. Sebagai Capricorn bersama Virgo dan Taurus, kita memang dekat sekali dengan alam, dengan nature. Nature sign ini pasti hubungannya tentang alam. Kita lihat ya. Be receptive to subtle message from nature as you go about your day. Nature talk to us continuously. We need only open our heart and mind. Oke. Mungkin ada pertanda sebenarnya dari semesta. Termasuk ngelihat bacaan ini juga pertanda dari semesta ya. Yang kalian nggak ngeh jadi ngeh gitu. Dan mungkin dari alam juga, dari sekitar kalian. So, buka hati, buka pikiran. Itu aja sih pesannya. Jangan sampai ada hal-hal buruk yang merusak kehidupan kalian yang lagi adem ayem sebenarnya, ya. Oke, dan dari Monology Oracle Card ada The energy is gaining momentum. Jadi pada saat ini memang energi kalian sebenarnya lagi bagus. Makanya jangan sampai ada yang merusak. Gitu kan, karena kartu pertama kalian sudah mengkhawatirkan di bacaan ini ya. Oke. So my dear Capricorn, terima kasih sudah mendengarkan dan melihat bacaan kali ini. Saya harap kalian bisa mengambil yang positifnya ya, dan tetap berbahagia, tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love, and bye.